perusahaan yang baik seperti itu. Nah, citra perusahaan juga tercipta dari persepsi konsumen terhadap suatu perusahaan. Dan citra tersebut terbentuk berdasarkan informasi-informasi yang diterima oleh seseorang. Nah, sehubungan dengan pengaruh citra dengan perusahaan, nah, citra citra perusahaan itu berpengaruh, ada faktor-faktornya, ada dari berpengaruh terhadap loyalitas pengguna, kepercayaan, harga yang kita tetapkan juga terpengaruh dari citra perusahaan. Jadi citra perusahaan itu abstrak, tidak dapat diukur, tapi sebaiknya adalah citra itu dapat diukur. Nah, dapat diukurnya dari apa? Dari hasil penilaian. Nilai baik dan buruknya dilihat dari tanggapan positif atau negatif dari publik yang disasar. Oke, fungsi citra perusahaan itu ada 4. Yang pertama, menceritakan harapan dari konsumen terkait dengan program yang akan kita buat. Nah, program PR yang akan kita buat itu adalah hasil dari harapan konsumen dan juga citra perusahaan. Terus juga penyaring yang mempengaruhi persepsi terhadap kegiatan perusahaan. Ini sama ya terkait dengan hal itu. Jadi yang namanya program PR itu harus berkaca pada citra perusahaan. Contoh misalkan kayak gini. Oke, perusahaan Pamjaya sebagai salah satu perusahaan operator penyedia air bersih di Jakarta. Oke, dia bikin campaign PR. Campaign PR yang baik adalah yang bermanfaat bagi publiknya. Nah, setelah itu maka apa? Dan harus juga sesuai dengan citra, sesuai dengan harapan publik. Nah, misalkan contohnya dan sesuai dengan core perusahaan, artinya sesuai dengan core perusahaan itu nyambung sama jasa atau produk yang dijual. Contohnya adalah Pamjaya. Nah, dia bikin program CSR, yaitu pengadaan saluran air bagi perumahan-perumahan di kampung nelayan yang padat penduduk. Nah, itu kan sesuai dengan core-nya ya. Kenapa? Karena Pamjaya itu perusahaan perusahaan air. Nah, seperti itu. Terus juga untuk fungsinya juga sebagai memenuhi harapan konsumen dan juga sebagai memenuhi harapan konsumen atas kualitas pelayanan perusahaan. Terus mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal perusahaan yang kurang jelas dan nyata. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra. Yang pertama adalah orientasi manfaat yang diberikan. Jadi kebermanfaatan program yang kita berikan itu juga mempengaruhi citra. Terus kualitas, kuantitas pelayanan atau produk yang mengesankan bagi halayak. Terus juga nilai-nilai perusahaan, kejujuran, dan juga pesan-pesan yang mudah dimengerti. Terus juga segala aktivitas perusahaan, empati perusahaan, prestasi perusahaan, terus tanggung jawab perusahaan, baik misalkan contoh tanggung jawab perusahaan dalam segi produksi. Contoh, misalkan pabrik itu kan pasti buang limbah. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan pertama adalah membuang limbah tersebut dalam proses yang aman bagi lingkungan. Terus juga melakukan CSR, itu terkait dengan citra perusahaan. Terus juga ada layanan pengaduan bagi masyarakat. Ada layanan garansi atau after sales. Nah, jenis citra. Nah, ada citra eksklusif, ada citra eksklusif. Jadi citra yang dapat ditunjukkan pada perusahaan besar. Contoh misalkan Indomie ya. Indomie kan sebagai market leadernya mie. Misalkan citra perusahaannya, oh Indomie seleraku. Berarti kalau misalkan mau makan Indomie, mau makan mie yang rasanya Indonesia, oke, berarti cobalah Indomie karena dicitrakan sebagai mie asli Indonesia. Terus citra inovatif, citra yang menonjol karena perusahaan tersebut pandai menyajikan produk baru atau proses bisnis baru atau desain baru. Contohnya adalah BCA. Nah, BCA kan pelopor dalam penyediaan services nasabah yang bersifat yang menggunakan teknologi
digital. Nah, termasuk pada citra inovatif. Terus citra murah meriah, citra yang ditunjukkan oleh perusahaan yang mampu menjadikan produk dengan mutu yang baik tapi harga yang murah. Contohnya adalah misalkan deterjen. Nah, deterjen itu kan ada Daya, eh, ada apa sih? Ada Rinso, misalkan. Oke, Daya dan ekonomi misalkan dicitrakan sebagai citra murah meriah seperti itu. Dibanding misalkan produk-produk sejenis. Nah, hubungan citra perusahaan dengan perusahaan. Yang pertama adalah konsumen itu kan pasti mengorganisasikan berbagai informasi mengenai perusahaan sehingga membentuk citra perusahaan. Jadi contohnya adalah misalkan, kenapa kayak di kota-kota besar di di Arab misalkan itu kayak di Riyadh misalkan itu banyak produk yang malahan produk yang made in USA gitu. Kenapa? Bukan made in China atau mana? Karena orang sana itu mempunyai persepsi bahwa kalau misalkan produk yang bagus itu yang made in USA. Terus juga banyak perusahaan itu pasti menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan citra perusahaan. Karena apa? Citra perusahaan yang positif itu akan mendorong persepsi positif terhadap perusahaan. Gitu. Entah itu menjadi peningkatan contoh, misalkan gini deh, Uniqlo misalkan sebuah perusahaan perusahaan kosmetik lah, perusahaan kosmetik salah satu kosmetik misalkan Wardah memberikan sumbangan untuk membantu rakyat Palestina. Nah itu kan menimbulkan citra positif. Nah itu mendorong persepsi positif juga terhadap perusahaan karena dianggap perusahaan itu empati. Nah dari situ menimbulkan apa? Menimbulkan yang namanya peningkatan ekonomi karena peningkatan penjualan. Tuh. Oke. Terus indikator dan dimensi citra perusahaan. Indikatornya ada kepribadian. Antara lain seperti perusahaan itu bisa dipercaya nggak? Atau punya tanggung jawab sosial nggak? Punya program CSR yang baik nggak? Yang berdampak nggak? Ada reputasi. Nah, punya track record pengalaman melayani pelanggan yang baik nggak? Nah, nilai-nilai yang diterapkan oleh perusahaan, atau budaya kerja, atau misalkan budaya customer relationship management, tanggap terhadap permintaan atau keluhan pelanggan, atau juga sikap manajemen yang peduli terhadap karyawan, terus identitas perusahaan, apa aja logo, warna, slogan, dan lain-lain. Nah, proses dan strategi citra perusahaan. Yang pertama adalah objek. Objek itu kita mengetahui, melihat, mendengar adanya stimulus. Ada teori ya, stimulus respon. Adanya stimulus. Upaya apa yang perusahaan itu lakukan. Terus udah kita tahu, ada attention, kita memperhatikan. Setelah itu adalah memahami, kita mengkonstruksi pengetahuan, baru terbentuknya citra. Nah, citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku objek sasaran. Apakah menjadi sebelah sama perusahaannya, apakah jadi suka sama perusahaannya. Nah, ada lagi reputasi perusahaan. Kalau reputasi perusahaan itu punya sejumlah elemen. Nah, elemen yang paling penting itu ada pemegang saham, ada pekerja, dan ada pelanggan. Jadi ada 3 elemen penting. Nah, citra itu kan gambaran abstraksi tentang perusahaan. Contoh adalah, Wardah produknya halal ya. Nah, kalau reputasi itu track record selama berapa tahun, misalkan Wardah selalu menyajikan inovasi-inovasi produk kosmetik yang halal. Gitu. Dengan berbagai kampanyenya, misalkan kampanye berbagi di bulan puasa atau seperti apa, itu mendukung ya dalam pembentukan reputasi. Oke. Reputasi itu terdiri dari beberapa, ada core values, nilai-nilai dasar, ada values, nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai dasar itu ada nilai-nilai di mana nilai-nilai yang dipahami di sejumlah lingkungan, yang dipahami di lingkungan perusahaan, di lingkungan tempat perusahaan berdiri. Contoh, misalkan, kenapa sih Wardah itu memproduksi kosmetik halal? Oh, karena values di Indonesia itu menginginkan produk yang halal karena mayoritas Muslim. Nah, itu namanya core values. Ada lagi nilai-nilai perusahaan. Kalau nilai-nilai perusahaan, ada lagi
setiap perusahaan punya nilai perusahaan sendiri. Terus ada identity, ada projection, image, dan reputation. Nah, terdapat 3 pengelolaan reputasi. Ada pentingnya reputasi. Ada reputasi itu harus diukur. Tapi diukurnya bukan pakai matematik ya, tapi apa sih yang dirasakan oleh perusahaan. Terus reputasi itu pasti bisa dikelola. Nah, reputasi perusahaan itu ada berbagai hal, ada berbagai publik yang harus kita maintain. Gitu. Yang pertama ada employees, makanya perusahaan itu bagaimana menciptakan pekerjaan yang atraktif, yang menarik, yang menantang, dan juga penuh apresiasi kepada karyawan. Ada customer, mengencourage untuk pembelian selanjutnya atau menjadi loyal customer. Investor itu bisa menarik, bisa bisa menginvestasikan di perusahaan tersebut. Untuk media itu bisa generate atau bisa membuat berita-berita dengan opini yang baik untuk perusahaan. Dan financial analysis ini juga salah satu dari komponen reputasi perusahaan, di mana financial analysis itu membuat analisis dan juga opini yang baik tentang perusahaan sehingga investor itu bisa menanamkan modal ke perusahaan lebih banyak, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang IPO. Enggak usah. Ada lagi paradigma reputasi. Nah, paradigma reputasi adalah jadi yang namanya investor atau pemegang saham itu opininya harus dipertimbangkan karena mempengaruhi pada capital perusahaan. Terus elemen-elemen utama reputasi itu saling terkait, nggak bisa salah satu tidak diperhatikan. Terus reputasi itu diciptakan melalui interaksi bertingkat. Apa itu interaksi bertingkat? Artinya bahwa dari perusahaan ke end user atau konsumen itu melalui beberapa tingkatan. Pertama, dari perusahaan ke manajemen ke karyawan baru ke end user, seperti itu. Terus reputasi itu berharga dan bernilai, reputasi dapat dikelola, reputasi dan kinerja keuangan saling terkait. Karena misalkan kalau kinerja keuangannya tidak baik, maka memiliki reputasi yang buruk juga, karena terkait dengan revenue atau keuntungan perusahaan. Terus juga reputasi itu mendorong kinerja keuangan. Jadi kalau misalkan perusahaannya dipandang sebagai perusahaan yang capable, yang baik, pasti walaupun kayak sekarang deh, kayak banyak perusahaan taksi online, tapi Bluebird tetap dia meraih keuntungan yang banyak. Karena apa? Karena reputasinya yang bagus, track recordnya bagus sebagai perusahaan transportasi taksi yang paling mumpuni di Indonesia. Terus reputasi itu dapat diukur, reputasi dapat dihilangkan, lebih mudah dihilangkan daripada diciptakan. Artinya 1000 kesan baik akan hilang dari 1 kesan baik, makanya harus dijaga. Dan reputasi itu dikaji menggunakan pendekatan interdisipliner. Kenapa? Karena kita butuh ilmu psikologi untuk memahami publik, ilmu sosiologi untuk pengembangan masyarakat dan lain-lain. Oke. Nah, kalau identitas perusahaan adalah apa yang senyata-nyatanya yang ditampilkan oleh perusahaan. Nah, elemen dasar dari identitas perusahaan itu ada nama organisasi, bentuk logo, huruf, warna, dan segala sesuatu aktivitas maupun perilaku yang diciptakan oleh perusahaan. Oke. Nah, ini yang paling penting adalah teori pembentukan citra. Nah, jadi kalau menurut Frank Jeffkins, bahwa teori citra itu harus memfokuskan perhatian pada hubungan suatu organisasi dengan para stakeholder, maupun baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Jadi fokusnya dalam pembentukan citra itu bukannya dengan membuat program yang heboh, enggak, tapi bagaimana dengan program yang seminimalis mungkin, tapi kita bisa memberikan perhatian yang maksimal kepada stakeholder. Nah, stakeholdernya siapa? Kalau internal, misalkan contoh ada karyawan, eksternal, ada klien, ada pelanggan, ada media, ada pemegang saham, dan lain-lain. Oke. Nih, teknik membangun citra positif. Dalam membangun citra positif itu harus apa? Harus ada metodenya. Metodenya dalam
Circle CPR Programming and Communication. Nah, pasti pertama adalah perincian analisis situasi dan audit komunikasi dalam pre-audit komunikasi. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh publik? Situasi apa yang saat ini sedang perusahaan hadapi? Menentukan tujuan dan waktunya, bikin timetable kalender, sasaran dan target halayak, description semua personel, lalu sarana media, anggaran, perencanaan tugas, implementasi, dan evaluasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin konfirmasi. Ya. Berarti untuk pertemuan ke-15 di hari Sabtu jam Ya, betul. 8. Ya, Jam betul. 8. Ya, di hari Oke, Sabtu jam 8. Ya, betul. Bentar aja, terus udah gitu nanti ada tugas untuk UAS. Tugasnya nanti harus dikumpulkan di tanggal 23. Ya. Iya, baik, Bu. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.